balasan untuk hak aksesnya untuk menggunakan itu. Siapapun bisa menggunakan Siapapun berarti bisa ya? menggunakannya. Wah, menarik ini. Ya, tapi rambu-rambunya memang yang kita gunakan masih di tingkat SMP, Mbak. Oh, Nah, jadi ya kan? mulai SMP? Iya, mulai SMP. Karena Oke. Pak SD tidak semua SD, Mbak. Kecuali mungkin yang SD sudah berbasis internasional lah, itu boleh pakai itu. Kenapa Pak harus ada pemisahan seperti itu gitu Pak? Sebenarnya untuk tidak, SD? Mbak. Karena kita melihat di masyarakat kita, kan bisa kita lihat berapa sih SD yang sudah menggunakan komputer AS, kan gitu. Sebenarnya itu. lebih Kalau ke riset itu kita ya. itu tidak melihat itu. Tidak melihat itu. Akan tapi katakanlah dari teman-teman kalau mau menggunakan itu bisa pakai di portal secara umum di kita. Itu namanya alamatnya jibas.net. Oke. Ya, jibas.net itu singkatan dari Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah. Oh, Link kita sudah seluruh jibas.net. Indonesia ya. Oke. Itu bisa J dipakai. ya Jakarta, J, ya. India begitu Iya, ya, Jibas, iya. Beta, Iya. Alpha, Sierra, Jibas, Iya, pemirsa, iya. jibas.net. Di Nah, situ itu bisa diakses dipakai, ya. iya. Itu softwarenya bisa di-download secara gratis. Oh. Komunitas kita sudah hampir 11.000 nanti bisa dilihat di Iya, portal iya, itu, Pak. iya, Nah, itu iya, bisa iya, di-download. Malah kita berikan sistemnya itu. Sistem Oke. informasi akademiknya, sistem informasi keuangannya, sistem informasi perpustakaannya, baik. SMS gateway sama fingerprintnya sudah ada Wah, semua. banyak Gratis pastinya ya di sana kita, ya. iya, Baik kita. Pak, kita akan bahas jibas.net-nya. Tapi setelah yang ini ya Pak ya, Ya, kita oke. kasih yang lewat ini pemirsa. Kalau Anda penasaran pasti Anda ingin tahu ada apakah sih di jibas.net. Setelah yang satu ini, tetap di Bincang Tokoh. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat. Kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat. Kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv.
semakin majunya zaman pemirsa, pasti ini juga menuntut kita untuk semakin bisa mengikuti kemajuan yang ada. Begitupun dengan sistem pendidikan pun juga begitu, harus mengikuti teknologi yang semakin maju ini. Nah, untuk itulah Pak Supangat menemukan suatu teknologi atau suatu bisa dibilang sistem ya Pak ya, sistem yang memang untuk semuanya, e-learning based on kepribadian. Jadi ini bisa meningkatkan tingkat kemampuan siswa begitu ya, untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, mengupgrade tingkat kemampuan siswa, bisa dibilang seperti itu juga ya Pak ya. Baik, tadi sampai di ketika Anda ingin mengakses begitu ya, Anda pendidik ataupun siswa begitu ataupun mahasiswa begitu ingin mengakses seperti apa sih kepribadian saya dan bagaimana sih saya harus apa di upgrade-nya, bisa seperti itu ya Pak ya. Anda bisa mengakses di jibas.net, J Jakarta, I India, B Beta, A Alpha, S Sierra, jibas.net di situ. Nah, kita akan masuk ke teknis sekarang pemirsa, begitu ya Pak ya. Seperti apa sih jibas.net itu sebenarnya? Kita akan melihat di sini sudah ada tampilannya, begitu ya Pak ya. Ketika sudah mengakses jibas.net, ini yang keluar, begitu Pak. Sudah keluar, sudah umum. Kemudian apa yang ada di jibas.net ini sendiri sebenarnya Pak? Jadi kita kan paperless Mbak ya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar terjangkau lebih luas. Nah, itu kita masukkan di sebuah portal ya, alamat website gitu ya. Tadi yang disebutkan alamat website kita namanya jibas.net. Baik. Kita ini sebenarnya implementator Jawa Timur, ini sebenarnya bagian dari sebuah teman-teman dari komunitas yang peduli terhadap pendidikan. Itu memberikan sebuah sistem gratis kepada lembaga-lembaga yang ada. Karena namanya sistem informasi itu saya kira secara finansial itu tidak murah, Mbak. Betul. Mahal. Karena untuk bahkan sistem informasi sekolah, ya. Sistem fingerprint itu berapa nilainya, SMS Gateway itu berapa nilainya, akademik itu berapa, perpustakaan itu berapa nilainya. Kalau kita total mungkin ya ratusan juta lah ya kalau kita mengerjakan. Dana dari mana itu? Nah, ini kita berikan secara gratis kepada masyarakat kalau mau memakai punya lembaga. Katakanlah mau pakai e-learning, kalau tidak punya sistemnya kan juga nggak bisa, kesulitan Mbak. Nah, ya sementara yang perlu di-develop dulu itu bikin sistem dulu, sistem informasi sekolahnya yang ada di lembaga masing-masing. Nah, itu bisa di-download. Sistem nih berarti ya Pak ya. Bisa nanti di-download di jibas.net itu secara gratis. Baik. Banyak apa aja yang ada di ini? Ini tampilannya seperti ini. Ini tampilan awalnya ini, Mbak. Nah, ini ada komunitas kita, anggota kita nanti bisa dilihat secara online juga, bener enggak ini. Ini seluruh Indonesia masih 11.470. Ini update terus tiap hari, Mbak. Seluruh Indonesia ini sudah 11.400. Nah, ini yang kita berikan ini. Jadi slideshow yang berjalan ini portal-portal yang yang ada di dalam berikan, ini ya. Apa saja yang bisa didapatkan. Nah, ini otomatisasi, lalu ada maintenance terkait dengan masalah support dan community-nya itu sudah ada semua informasinya. Nah, ini, Mbak. Kalau mau lihat berapa anggotanya ini secara online juga sudah ada. Lalu di website ini nanti kita berikan ini ada, kalau mau download softwarenya langsung download aja. Di-download lalu dipakai di server atau di komputer masing-masing di lembaga itu, tinggal nanti menggunakan. Kalau dia kesulitan bisa menghubungi kita. Nanti kita support secara gratis. Dan ini free ya Pak ya. Sekali lagi ini free pemirsa, tidak membutuhkan dana begitu ya. Dan ini ada versi demonya kan kita, Mbak. Baik. Nah, ini ada versi demonya. Kalau mau nyoba ini, boleh kita lihat. Ini seperti ini, Mbak. Nah, ini yang kita berikan. Ini ada akademik, ada keuangan, ya kan, ada perpustakaan, kepegawaian, pelaporan. Dan ini kendala di sekolah, Mbak. Dapodik dan lain sebagainya itu kan problem bagi guru-guru, lembur lalu segini. Kenapa lembur, kenapa sulit menginput, ya kan? Karena tidak punya sistem secara internal. Kalau punya sistem secara internal itu tidak perlu lagi ngetik lagi, karena memang dia sudah tersimpan dalam sebuah database kan gitu ya. Katakanlah akademik ini ya, sudah kan. Ini bisa dikenali secara mudah, Mbak. Sudah versi demo, secara otomatis sudah user passwordnya sudah kita develop. Ya. Kita akan mencoba salah satu sistem yang ada di sini. Ini sistem. Nah, ini sistem akademik, Mbak. Akademik, Ini baik. versi demonya. Secara desain user interface, inilah Mbak yang kita maksud tadi dari sisi penelitian kita. Warna yang muncul di interface ini sangat mempengaruhi.
Iya. oke. Sejauh mana sih siswa itu daya tahan ketika guru itu menyampaikan sebuah media kan gitu kan. Kalau warnanya katakan nggak sesuai dengan maka siswa Malas teman begitu mahasiswa ya, malas, bisa jadi ya. kurang Iya, bisa iya, merespon. iya, Ini iya, kita iya. buat dengan sebuah konsep IMK namanya, interaksi manusia dan komputer itu semudah mungkin Oke. gitu kan. Dan juga bagi pengguna itu ya kita gunakan semudah mungkin sehingga kita buat sebuah alur ini, Pak. Nah, untuk membuat sistem itu ternyata oke. harus ada departemennya dulu diisi. Baik. Sudah, ini tinggal ada fungsi editnya, apa yang harus diisi, mau ngapus ya ada tanda silangnya. Ini bisa dicoba-coba dulu sebelum Masuk begitu ya? Masuk itu enggak apa-apa, Ya, dipelajari ya, dulu. ya. Sesuai enggak, tapi ini sudah kita jalankan karena komunitas kita itu udah puluhan ribu. Iya. Sehingga banyak masukan, Mbak. Ah. Dari teman-teman yang ada di sekolah di seluruh Indonesia. Oh, ternyata di kebutuhan saya di sekolah saya itu ini. Nah, ini kita update terus dengan teman-teman yang ada di komunitas. Apa Pak selama ini kebanyakan yang disampaikan begitu oleh komunitas yang ada Iya. di Yang sampai hari ini mereka kesulitan untuk sebuah pelaporan di Dapodik itu kan, Mbak. Oh, oke. Dapodik kan dia harus mengentri awal lagi, Iya, ada laporan baru ngentri awal lagi. Nah, itu kan. Nah, kalau dari sini kan tinggal nanti diekspor aja kan. Iya, Dari iya, data iya, yang sudah dari pernah yang ada dimasukkan, ditarik begitu dia ya. ditarik, diupload, lalu downloadkan ke Dapodiknya, tidak perlu ngetik ngentri satu-satu lagi. Itu kan akan menghabiskan waktu, tenaga begitu ya Pak ya. Ini kan pasti akan ya. sangat membantu di ini. Nah, kita berangkat dari sana itu terus kita buat sebuah e-learningnya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah e-learning kalau memang sistem informasi di sekolahnya tidak ada, Belum kan nggak mungkin, ada, Mbak. ya. Kesulitan akan kita. Ya berarti first Sehingga step-nya memang first harus step-nya itu memang sistem. harus sistem akademik itu Ya. dibenahi dulu secara internal. Nah, itu baru nanti meningkatkan kepada aspek e-learningnya. E-learning setelah itu. Baik. Berarti bagi Anda mungkin ya yang saat ini menonton begitu ingin tahu begitu Ya. langsung saja akses Ya. di jibas.net. Ya. Nah, di situ akan ada sistem pembelajarannya, bahkan udah ada Ya. demonya juga ya Ya, ada Pak ya. demonya sudah Harus lengkap kita, bagaimana ya. dan bagaimana gitu ya. Sudah kita arahkan semua sama supportnya itu kan juga. Nah, kalau kesulitan menghubungi siapa kan juga Ada sudah di situ Oke, semua ya Pak ya. Nah. Baik, nah ini based on awalnya dari sini begitu. Dari sini dan dari portal kampus kita, Mbak. Nah, portal kampus ya. Nah, setelah itu kan pasti ada langkah selanjutnya, begitu ya Pak ya, dari e-learning based on kepribadian ini. E-learningnya seperti apa dan bagaimana nanti ya Pak, Ya. ditahan dulu dan Anda pasti ingin tahu kan pemirsa, Ya. seperti apa dan bagaimana sih e-learning yang dihasilkan oleh Pak Supangat setelah yang satu ini ya pemirsa. Tetap di Bincang Tokoh. Pertarungan menyelamatkan dunia dimulai. Jika kejahatan menguasai bumi ini, maka kami, bangsa peri akan lenyap dari dunia ini. Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa.
Syifa di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Ya, terima kasih pemirsa masih di Bincang Toko dan kita masih ngobrol asik begitu tentang e-learning based on atau berbasis kepribadian bersama dengan Pak Supangat. Ini penemunya begitu, inovatornya begitu ya, Pak ya. Baik, baik Pak. Tadi kita sampai di sistem. Jadi suatu sekolah misalkan seperti itu harus mempunyai sistem dulu begitu untuk bisa masuk ke e-learningnya begitu ya. Bisa apa namanya men-share e-learning karena e-learning bisa ya karena ada sistem begitu kan Pak. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, kita masih dibicara di sistem dulu. Ini kan menggunakan teknologi pasti komputer harus ada, laptop harus ada. Apakah itu harus ada atau dengan smartphone bisa atau bagaimana Pak? Iya. Sebenarnya media itu kan sebuah pilihan Mbak ya. Paling enggak dalam sebuah sebuah lembaga pendidikan paling minimal paling enggak kan punya satu unit komputer lah. Saya kira pasti ada ya. Pasti ada satu laptop paling enggak juga ada. Untuk kebutuhan di pembelajaran LCD proyektor kalau mau memang harus ditampilkan di seluruh kelas kan gitu Mbak ya. Nah, katakanlah pakai smartphone itu juga bisa, karena kita sudah berbasis mobile kan yang untuk aplikasi-aplikasi gitu ya. Tapi tidak perlu harus bawa laptop yang betul yang besar, pakai smartphone juga tidak ada. LCD proyektor pun sekarang ada menggunakan Bluetooth begitu ya, bisa pakai wifi sudah gitu, sekarang. wifi begitu. Ya, itu perkembangannya gitu sih. Oke. Karena kan untuk e-learning